lihat nih. Gedor pagar, orang berteriak-teriak. Dan pada saat itu kami sangat kaget. Karena tiba-tiba banyak batu-batu bertebaran, batu-batu dilempar. Dan pada saat itu kejadian begitu cepat. Wah, anarkis ini. Menggiring anak-anak untuk bisa tenang. Dan kami keluar dari ruangan untuk masuk ke mobil. Nih, warga sudah mulai masuk ya. Wow. Salibnya mereka ambil. Memastikan warganya rukun, memastikan tidak ada pelanggaran hukum, dan kalau ada pelanggaran hukum, biarkan aparat yang bekerja berdasarkan profesionalisme hukum, berdasarkan alat bukti yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kang Rus Baraya. Kumaha damang? Alhamdulillah. Nah, ada yang rame apa lagi sih hari ini Baraya? Jadi gini Baraya, kemarin gitu ya di desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, ada aksi perusakan rumah warga yang dijadikan untuk kegiatan retret agama Kristen. Yang mana oknum warga ini gitu ya merusak tempat yang kerap digunakan untuk kegiatan retret oleh si pelajar dari agama Kristen itu Baraya. Dan sayangnya oknum yang merusak itu pada saat kegiatan itu berlangsung sehingga gitu ya pelajar-pelajar dari agama Kristiani yang mengikuti retret ini dia histeris dan merasa ketakutan. Nah, seperti apa beritanya? Coba kita bacakan dulu Baraya. Nah Baraya, ini dikutip dari akurat.com bahwa aksi perusakan sebuah rumah yang kerap dijadikan lokasi retret pelajar Kristen di desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi berbuntut panjang Baraya. Meski Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi telah turun langsung meredam situasi dan memberikan bantuan kepada korban, ia menegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan dan menjadi kewenangan penuh aparat penegak hukum. Gubernur yang akrab disapa Kang Deddy Mulyadi alias KDM itu menegaskan meskipun dirinya sudah memberikan bantuan sebesar 100 juta dan bantuan psikologis, proses hukum harus tetap ditegakkan. Nah Baraya, sebenarnya apa sih yang terjadi mengenai kejadian di desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi yang lagi viral ini? Coba kita langsung aja meluncur ke videonya. Tapi sebelum kita lanjut, buat Baraya yang belum subscribe channel Kang Rus ini, boleh ditekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya. Nah, kalau udah semuanya, kita langsung meluncur ke videonya Baraya. Jangan lupa subrek. Baraya, jadi ini adalah kegiatan retret yang dilakukan oleh pelajar dari agama Kristen gitu ya. Nah ini juga sebelum terjadinya perusakan yang dilakukan oleh oknum dari desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Kita langsung tonton videonya. Meluncur. Pada saat peserta retret dari agama Kristen ini ya menyanyikan agama kerohanian seperti tadi gitu ya. Ini oknum ini nih dia sudah datang dan ingin merusak gitu ya tempat yang dijadikan untuk kegiatan retret keagamaan Kristen Baraya. Nah, ini dikutip dari medaniinfo.viral Baraya. Kita coba lihat videonya. Warga sudah mulai masuk ya. Salibnya mereka ambil. Ini dibilang oknum tapi banyak juga dan di situ juga ada aparat ya. Banyak aparat. Masa sebanyak ini ya, mungkin ini atas inisiatif sendiri, ini pasti ada yang menggerakkan ya mungkin.
cerita pengalaman yang saya alami di sana. Kami sedang mengadakan retret dalam rangka liburan sekolah anak-anak, dan kebanyakan pesertanya adalah remaja dan anak-anak. Dan perlu diketahui bahwa kami tidak ada membangun gereja, ya karena tempat itu adalah villa pribadi dan pemilik adalah kenalan kami. Pada saat kami sesi games, tiba-tiba kami mendengar suara keramaian di pagar. Orang gedor-gedor pagar, orang berteriak-teriak. Dan pada saat itu kami sangat kaget karena tiba-tiba banyak batu-batu bertebaran, batu-batu dilempar, dan secara langsung mereka datang dan mengatakan kami harus keluar dari villa. Saat itu juga, saat itu kami semua shock, dan kami berusaha untuk tenang dan berusaha untuk terus menggiring anak-anak untuk bisa tenang, dan kami keluar dari ruangan untuk masuk ke mobil. Dan pada saat itu kejadian begitu cepat. Sampai anak-anak tidak bisa membawa pakaian mereka, membawa tas-tas mereka, membawa peralatan mereka. Mereka hanya kami kirim sampai masuk ke dalam mobil. Dan pada saat kami mau keluar dari gerbang, semua mobil unit kami yang kami bawa dipukul-pukul, dilemparin batu, dibaret, gores. Dan itu benar-benar membuat suatu trauma bagi anak-anak kami. Kejadian ini sungguh membuat trauma bagi kami, khususnya bagi anak-anak, di mana mereka mengalami langsung, melihat langsung di mana kegiatan ini bisa berlangsung dengan damai, tapi terusik dan berakhir dengan kekerasan. Dan kami percaya setiap perbedaan untuk tidak saling menyakiti, tapi kita saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Mari kita saling menghargai, mari kita saling membangun persaudaraan di antara kita, tanpa membandingkan, tanpa membedakan latar belakang, keyakinan, atau perbedaan lainnya. Karena pada akhirnya kita semua ingin hidup damai, saling menghormati, dan kita semua akan jadi pribadi-pribadi yang baik, semakin baik ke depannya. Dari kejadian ini, mari kita bangun generasi anak-anak yang cinta damai. Kita bangun generasi anak-anak yang saling mengasihi, saling menghargai, dan saling menghormati. Mari kita mengajarkan kepada anak-anak kita bukan kebencian, tapi kita memberikan kasih, saling mengampuni, bukan membalas kejahatan. Karena damai itu dimulai dari hati dan cara kita memperlakukan sesama kita. Katanya toleransi. Ini nih toleransi ini. Masanya banyak ya Badaya. Dan kalau dibilang oknum juga banyak banget ini ya. Biar Tuhan Yesus yang balas. Nah, jadi si peserta retretnya ini juga mereka dipaksa untuk keluar dari villa ya tadi ya, yang disampaikan ibu tadi itu villa. Jadi mereka itu apa sih? Sering melakukan kegiatan retret itu menyewa villa gitu ya. Dan memang itu adalah bagian dari saudaranya. Kalian aja yang hidup di dunia. Ini nih manusia-manusia yang tidak tahu bertoleransi, guys. Apa sih? Gila. Apa sih? Ini nih muka-muka bahagia ini guys. Ini orang Islam semua di sini. Lihat. Lihat. Bodat kau, bodat. Tolong. Saya sebagai orang Muslim gitu ya, merasa miris melihat video ini Baraya. Apalagi ini terjadi di Jawa Barat gitu ya Baraya. Ini terjadi di Jawa Barat. Yang mana Jawa Barat ini, Kabupaten Sukabumi ini bagian dari Jawa Barat. Jawa Barat ini sedang menggalakkan gitu ya toleransi antar agama, antar suku gitu ya. Kang Deddy itu pernah membuat vlog gitu ya dalam videonya yang masuk ke sebuah perkampungan, dan di situ banyak gitu ya agama-agama seperti Kristen gitu ya, agama-agama Islam, dan mereka dan Kang Deddy gitu ya mengapresiasi bahwa mereka akur, rukun, tidak ada pertentangan. Dan itu yang sedang dibawa misinya oleh Kang Deddy, bahwa hidup itu harus rukun, tidak saling menjelek-jelekan gitu ya. Tapi di kejadian ini sangat miris Baraya ya. Dan Baraya untuk retret itu sendiri gitu ya, ini bukan kegiatan yang memang memerlukan tempat ibadah sebetulnya. Ini seperti seperti kita gitu ya sebagai umat Muslim, tahlilan, syukuran itu tidak perlu di masjid, pengajian yang besar dan lain sebagainya, tidak. Dan apa yang dilakukan oleh adik-adik ataupun siswa dari umat Kristen ini
mereka melakukan kegiatan retret untuk menanamkan kecintaannya terhadap keyakinannya yaitu agama Kristen. Tetapi dari hal itu malah dirusak oleh oknum massa gitu ya, yang datang dan mengusir mereka serta melakukan perusakan di rumah pribadi ataupun di rumah yang dijadikan villa Baraya, bukan gereja ataupun bukan tempat ibadah umat Kristen. Wah, ini perlu diusut sebenarnya ya Baraya ya. Nah, setelah kejadian ini Baraya ya, Kang Deddy langsung mengambil tindakan ataupun merespon cepat gitu ya. Merespon cepat terhadap kejadian yang ini. Coba kita lihat dan meluncur ke videonya Baraya. Peristiwa di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, cukup menggembarkan. Nah, sebentar Baraya, Kang Rus skip dulu sebelum kita nonton ke video Kang Deddy gitu ya. Kang Rus sempat baca di komentar-komentar netizen mengenai statement ataupun ungkapan yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Ada kata-kata yang menurut Kang Rus pribadi gitu, itu tidak perlu diucapkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Nah, kita coba tonton videonya untuk meluruskan statement dari Kang Deddy Mulyadi Baraya. Dan dalam peristiwa itu tergambarkan seolah-olah ada... Seolah-olah Baraya ya. Seolah-olah. Di sini nih ada bahasa seolah-olah ini yang banyak diserang dan dikomentari oleh netizen ke videonya Kang Deddy Mulyadi Baraya. Perusakan rumah ibadah. Ini di samping saya ada orang yang menjadi saksi mata dan kuasa pemilik rumah, ya kan? Sekaligus korban. Jadi rumah itu rumah apa, Pak? Rumah ibadah apa rumah pribadi? Rumah pribadi yang diperuntukkan untuk saudara-saudara kita yang kurang beruntung, kalau mereka mau menginap tenang atau mungkin gitu. Melakukan kegiatan pembelajaran pembinaan mental atau retret ya kalau bahasa kerennya gitu Pak ya. Kalau bahasa saya retret, retret di Magelang kemarin. Jadi buat saudara-saudara kita yang kurang beruntung ya, mungkin kalau seperti Pak Deddy sempat bicara ya, saya dengar kalau yang kaya nggak di situ gitu buatnya gitu loh, Pak. Jadi gini, intinya bahwa itu adalah rumah, bukan gereja. Nah, rumah itu berada di Desa Tangkil, pasti daerahnya dingin, sejuk, suasana indah pedesaan, sehingga teman-teman Bapak yang dari Tangerang dan Jakarta, yang itu teman-temannya berasal dari Minahasa, ada Minahasa, ada campur-campur, ada yang dari Batak, dari mana-mana. Biasa kumpul di situ. Nah kan, dalam kumpulnya itu sering ada kegiatan ritual. Ya Pak ya? Nah, ini juga ya teman-teman ya, ataupun Baraya yang diserang juga nih. Kata-kata ritual dari Kang Deddy Mulyadi. Ya seolah-olah kata ritual itu kan penyembahan gitu ya, ataupun bersekutu gitu ya. Nah, Kang Deddy harus meluruskan itu. Jadi yang disampaikan Kang Deddy Mulyadi itu ya Baraya, ritual itu adalah ritual keagamaan gitu ya, ritual keagamaan yang mana kita kalau misalkan umat muslim gitu ya membacakan sholawat, Al-Quran dan sebagainya, dan umat Kristen gitu ya, dia mungkin ada puji-pujian, nyanyi-nyanyian dan sebagainya ya, yang dimaksud dengan Kang Deddy ini gitu ya, ritual keagamaan ya Baraya, bukan ritual-ritual yang lain. Ini juga yang banyak dikomentari nih Baraya. Kan gitu Pak ya? Ya bolehlah dibilang gitu ya. Ada ritual tuh artinya nyanyi gitu. Pembinaan mental Bapak kan pasti ada lagu-lagu ritual, agak nyanyi dan sejenisnya, dan itu yang memicu masalah yang terjadi di Desa Tangkil ya Pak. Ya sudah, nanti kita akan bersama-sama menyelesaikan masalah itu secara komprehensif, dari sisi sosialnya, dari sisi hukumnya, kedua-duanya harus diselesaikan dengan baik, dan saya akan mendampingi Bapak ke Sukabumi hari ini. Siap. Terima kasih. Aman Pak? Saya secara pribadi dan saudara-saudara saya ini yang sangat baik, terima kasih atas kepedulian dan atensi daripada Pak Gub kita nih. Bukan kepedulian, sudah kewajiban. Wah, sudah kewajiban ya. Pemerintah untuk menjaga kerukunan hidup masyarakatnya. Jawa Barat harus tentrem ayem Pak. Sudah. Nah kita berangkat sekarang Pak ya. Siap. Oke, terima kasih. Tetangga ini akal ini siapa? Desa dengan tetangganya aku biasa. Kenapa kemarin rame? Oh, bukan, kemarin tuh bukan kesalahan
Tetapi kemarin itu masalah paham. Ya. Masalah paham. Masalah paham. Betul, Pak. Sini salah paham. Hanya di sini. Tinggal sini. Dari gereja kanan. Mohon maaf ya tangan saya. Gereja di sini. Yang satu kecamatan. Di sini ada gereja. Oh, ibu simpatisan. Ibunya Kristen apa sih? Protestan. Gereja di sini gereja apa? Oh, GKI. GKI Bata ya? Oh, dia Kristen Indonesia. Tapi ibu gerejanya itu di gereja Kristen Indonesia. Iya. Karena aku cari aja yang bisa. Kalau aku kan Manado. Kalau aku di Manado. Jadi kita keluar Manado, kenapa sih nggak putih? Ya. Ibu Manado kenapa nggak putih? Apa sudah terlalu panas? Bukan Pak, tapi hati putih banget. Biasanya orang Manado pada putih. Cucunya nih. Cucunya. Cucunya yang kemarin. Oh, yang kemarin. Tapi nggak apa-apa kan? Sudah ini. Masih yang anak-anak agak sama Pak. Ada ininya, ada konselingnya. Penangannya belum. Psikolog anaknya belum. Nanti dibantu sore ini. Ini. Ya. Gitu. Oh ya. Nilai kerusakannya berapa? Nah, Baraya gitu ya, Kang Deddy Mulyadi memberikan dana recovery untuk villa ataupun bangunan yang dirusak oleh massa ataupun oknum massa gitu ya. Kemudian yang kedua, Kang Deddy memberikan bantuan psikolog kepada anak-anak ataupun orang-orang yang merasa ataupun takut pada saat kejadian itu, sehingga mempercepat recovery, penyembuhan secara psikologinya. Dan Kang Deddy juga ya menegaskan bahwa aspek hukumnya harus terus dilanjutkan ataupun diserahkan kepada kepolisian ataupun pihak berwajib untuk diusut dan diproses, Baraya. Ada di Sukabumi, di kampung apa ini namanya? Kampung Tangkil, desa? Tidak. Desa Tangkil. Ya, ini ibu nih saya tanya. Ini tetangga bukan? Rukun nggak? Rukun. Ini ibu-ibu ini rukun kan? Bapak ini rukun nggak dengan ibu ini? Rukun kan? Ini ibu korban dari perusakan rumah ya, bukan gereja, bukan rumah ibadah, tapi perusakan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Ibu Milina. Oh, Ibu Dan Milina ya, Bare. saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Iya, Pak. Di sini ada 9 orang kan? Iya, Pak. Hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Besok saya kirim psikater untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya agar ibu tenang kembali. Yang berikutnya, persoalan kerusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Itu Bu ya. Iya, Pak, makasih Terima banyak. kasih. Terima kasih banyak Pak Deddy. Ibu titip pesan apa buat warga? Mari kita sama-sama bangun kerukunan walaupun kita berbeda, Bhinneka Tunggal Ika. Ibu gimana Bu? Ya sama Pak. Mau hidup rukun? Ya. Ya, hidup rukun semuanya ya. Terima kasih. Kabar ya, setelah video ini ramai viral di media sosial dan menjadi atensi dari Gubernur Jawa Barat, sekarang tokoh masyarakat dan tokoh agama memberikan klarifikasinya terhadap kejadian ini. Seperti apakah klarifikasinya? Kita langsung tonton aja videonya. Meluncur.
Dengan terjadinya insiden kerusakan rumah yang dijadikan tempat ibadah, maka dengan ini kami dari Forkopimjam Kecamatan Cidahu dan segenap lembaga keagamaan Kecamatan Cidahu serta tokoh masyarakat, tokoh pemuda menyatakan satu, bahwa situasi dan kondisi di wilayah Kecamatan Cidahu kondusif dan siap memelihara dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kecamatan Cidahu. Dua, tidak akan terulang kembali kejadian insiden tersebut. Tiga, meminta jangan sampai lanjut ke proses hukum dan diharapkan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. 4. Kami siap untuk mengganti kerusakan dan memperbaiki rumah tersebut. 5. Meminta kepada pemilik rumah agar rumah tersebut difungsikan sebagai rumah atau tempat tinggal dan tidak dijadikan rumah ibadah. 6. Bahwa insiden tersebut bukan pengerusakan tempat ibadah. Demikian pernyataan bersama ini kami buat untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya. Cidahu 28 Juni 2025 yang menyatakan Forkopimjam lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Kecamatan Cidahu. Terima kasih. Nah, Baraya, tadi itu klarifikasi dari tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi atas kejadian yang viral ini gitu ya, perusakan rumah Ibu Nina gitu ya, yang dijadikan kegiatan retret keagamaan untuk pelajar umat Kristen. Di poin yang ketiga yang Kang Rus soroti gitu ya, tokoh masyarakat dan tokoh agama dari Kecamatan Cidahu ini meminta untuk tidak dilanjutkan kasusnya ke ranah hukum. Nah, Pak, kalau Bapak tidak merasa bersalah dan tidak ada inisiator gitu ya untuk menghasut dan sebagainya, mending ini jadikan pembelajaran saja, Pak, bahwa segala sesuatu itu harus dimusyawarahkan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan-kegiatan perusakan ataupun anarkis, Pak. Kalau memang setelah tabayun dan diingatkan itu tidak mendengarkan, tidak mengindahkan, maka ya Bapak mungkin bisa melakukan pelaporan kepada pihak berwajib, kepolisian ataupun yang lainnya. Jadi tidak tidak main hakim sendiri dan tidak melakukan perusakan-perusakan yang mengakibatkan gitu ya. Ini menjadi berita viral dan sebagai umat muslim ini mencederai bahwa kita sebagai umat muslim yang seharusnya gitu ya menyayangi, memberikan toleransi terhadap sesama umat beragama, tetapi justru dicederai dengan hal-hal yang tidak pantas, oknum gitu ya ataupun. Nah, Baraya, gimana menurut Baraya dengan kejadian dan video yang viral ini? Kalau Baraya ada yang mau dikomentari, langsung aja sok dikomentari aja ya di videonya. Dan mungkin ya Kang Rus akhiri dulu. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Semoga di video ini kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah bahwa hidup di dunia ini harus menegakkan toleransi apapun sukunya, apapun agamanya. Tetap kita harus menjaga satu kesatuan Bhinneka Tunggal Ika Baraya. Nah, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Buat Baraya yang belum subscribe channel Kang Rus ini, tekan tombol like, comment, share, dan subscribe dulu, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Kang Rus akhiri dulu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya.